Menghitung detik demi detik pergantian tahun 2020 ke 2021 menjadi kesempatan baik bagi kita untuk menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Sangat banyak, bahkan terlalu banyak kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, bersama dengan pemazmur, mengajak umat untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik dan kita berseru. Dengan sukacita kita nyanyikan mulia-mulia namanya.
Pembaktian di penghujung tahun ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Bapa yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam rentang waktu perjalanan yang panjang di tahun 2020, selaku keluarga jemaat, sering kali kita menemukan persoalan, masalah, dan bahkan kedukaan. Tetapi kita juga menemukan sukacita di balik duka tersebut. Terlebih di saat pandemi virus COVID-19 melanda dunia dan termasuk di negara kita. Hampir 10 bulan kita mengalami situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kebiasaan baru harus kita lakukan, mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Dulu ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita berjabat tangan, berpelukan, bahkan cipika-cipiki, tetapi pada saat ini semuanya berganti. Tidak hanya menyesuaikan dengan kebiasaan baru, kita juga berada dalam situasi yang mencekam, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan, mendengar dan melihat berita di media sosial dan televisi tentang korban dari ganasnya COVID-19, sehingga banyak korban yang terpapar bahkan meninggal dunia. Tidak hanya rakyat biasa yang terpapar, para pejabat juga ikut terpapar.
Bahkan yang menyedihkan, tidak sedikit tenaga medis yang ikut menjadi korban. Pandemi COVID-19 kembali memakan korban tenaga medis Indonesia. Dr. Budi Harsono, dokter yang bertugas di Surabaya, dikabarkan gugur karena terpapar virus yang menyerang paru-parunya. Kabar duka tersebut mulanya tersebar melalui akun Instagram resmi Ikatan Dokter Indonesia Surabaya. Pada postingan itu dijelaskan Dr. Budi Harsono tutup usia Senin 18 Mei pada pukul 22:06 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi, Sutrisno, Ketua ID Jawa Timur, mengatakan Dr. Budi menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Surabaya. Selain COVID-19, Budi juga disebut memiliki penyakit penyerta. Infonya meninggal karena memang positif COVID-19, namun beliau juga ada penyakit lain. Selain itu umurnya sudah lebih dari 60 tahun, kata Sutrisno saat dikonfirmasi Rabu 20 Mei 2020 pagi. Istri Budi yang juga seorang dokter juga dikabarkan ikut tertular COVID-19. Informasinya, kini istri Budi sedang menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit Surabaya karena kondisinya yang tengah kritis. Ya, memang istrinya juga positif kena COVID-19, ucapnya. Namun saat ditanya dirawat di rumah sakit mana, Sutrisno enggan menjelaskan lebih detail. Saya nggak bisa buka, pokoknya di sebuah rumah sakit Surabaya, pungkasnya. Perlu diketahui, Dr. Budi sudah tak aktif lagi melakukan praktek setelah sadar menderita sakit. Sedangkan istrinya merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dampak lain dari pandemi COVID-19 juga berimbas pada banyaknya dunia usaha atau bisnis yang tutup dan terjadi PHK di mana-mana. Semua terdampak. Pengemudi online, pedagang kaki lima, dan masih banyak lagi merasakan betapa sulitnya berjuang untuk mendapatkan rezeki di masa seperti ini. Cepat lebih berat, nggak ada lagi virus corona lah intinya. Iya, cepat berakhir semuanya. Demikian juga gereja mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga beberapa waktu lamanya gereja tutup. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa gereja yang belum mengadakan ibadah onsite. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat virus COVID-19 ini. Dalam situasi seperti ini, maka kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini Allah tetap memelihara hidup keluarga kita. Dan untuk itu kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan memelihara keluarga ini. Malam ini kita diajak merenungkan hidup kita, dan tema ibadah syukur keluarga malam ini adalah Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Dari tema ini kita diajak menghayati bahwa jika kita sampai penghujung tahun 2020 dengan segala peristiwa, suka dan duka yang kita alami, itu bukan karena kekuatan dan gagah kita,
Itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena hebat kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah pergantian tahun ini dengan merefleksikan seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, bersama kita nyanyikan Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena di awal pagi ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Doa kami Tuhan, tolonglah kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tegur dan sapalah kami Tuhan di pagi ini, dan ajarlah kami untuk berharap kepadamu di dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk nas renungan kita pada hari ini, marilah kita membaca secara berbalasan dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 14.
Saya akan membaca beberapa bagian, dan ibu dan bapak saudara sekalian dapat membaca sesuai dengan arahan yang ada di layar televisi atau layar HP dari bapak dan ibu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Jika kita merenungkan sejenak ke belakang, setahun yang lalu, kita juga merefleksikan peristiwa pergantian tahun dari 2019 ke 2020. Hari ini tema kita adalah
Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Istilah Ebenezer menunjukkan batu pertolongan untuk mengingatkan bangsa Israel kepada pertolongan Tuhan sampai pada saat itu. Bangsa Israel yang terus-menerus ditindas pada waktu itu oleh bangsa Filistin selama 20 tahun. Tabut Allah yang menandakan kehadiran Tuhan pun dirampas. Firman Tuhan menceritakan di mana Samuel mengajak seluruh bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dari penyembahan berhala dan memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, saat ada pertobatan dan persembahan pada Tuhan, orang Israel yang sedang dikepung oleh orang Filistin, Tuhan menolong mereka, bahkan sampai mengalahkan bangsa Filistin. Karena itulah Samuel membuat batu ini sebagai peringatan akan Tuhan. Kalau kita merenungkan sejenak perjalanan hidup kita, kita perlu merefleksikan diri kita dalam pertobatan. Kita perlu melihat apa yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kepada siapakah kita mempersembahkan hidup kita sesungguhnya? Kepada harta kita? Kepada jabatan kita? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, sehingga kita mengabaikan Tuhan? Atau kepada hal-hal lain? Hari ini kita sedang diajak untuk bertobat. Melihat betapa banyak hal yang buruk mungkin yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini. Dan seraya merenungkan, kepada siapakah kita mentuhankan hidup ini? Manusiakah? Posisikah? Jabatankah? Harta kekayaan dan lain sebagainya. Kita perlu mengingat akan masa lalu kita. Namun, berapa banyak yang kita ingat tentang di mana Tuhan menolong dan menyertai kita? Apakah kita masih ingat ucapan syukur kita kepada Tuhan soal keluarga kita, soal pertolongan Tuhan yang memberi kita pekerjaan, penghiburan Tuhan pada waktu kita sedang sakit, sedang susah? Atau mungkin ketika kita sedang berputus asa, Tuhan memeluk kita, mencintai kita dengan caranya. Saudara-saudara, Tuhan yang baik itu sudah menolong kita sampai pada saat sekarang. Jika Ia sudah menolong kita sampai saat ini, Ia pasti akan menolong kita untuk masa mendatang. Untuk itu, yang kita perlukan adalah meminta pertolongan Tuhan dalam memasuki tahun yang baru ini. Bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin dengan suara yang besar, bukan dengan pedang atau tentara. Ini menunjukkan di mana Tuhan Maha Kuasa dan orang Israel sungguh-sungguh yakin dan melihat bahwa hanya Tuhanlah pertolongan mereka semata. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan bangsa Israel dalam proses perjalanan mereka dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Mereka budak. Mereka bukan tentara yang terlatih untuk berperang. Tapi sesuatu yang istimewa terjadi. Mereka hanya memakai suara mereka, berteriak. Dan Tuhan mengalahkan bangsa Filistin dan memberi kemenangan pada bangsa Israel. Itu menunjukkan Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas segala-galanya. Ketika sebuah gereja atau seseorang kalah dengan masalah, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ketika kita kemudian jatuh dan tidak merasa hidup ini perlu diperbaiki lagi, kita akan jatuh dalam keputusasaan. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian bunuh diri. Atau depresi. Atau stres. Karena merasa melihat hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang terlalu besar. Padahal kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Tetapi saudara-saudara, jangan takut. Ada banyak orang-orang yang mengalami depresi. Ada banyak orang-orang yang mengalami tekanan. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Martin Luther pun pernah depresi berat. Demikian pula Musa, Elia, dan Yunus. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi mereka
pernah mengalami depresi. Mereka mengalami kesusahan, mengalami ketakutan. Sekali waktu ketika Martin Luther sedang mengalami depresi berat, istrinya mempunyai ide untuk memakai baju hitam setiap hari. Layaknya seperti seorang yang sedang berkabung. Waktu ditanya oleh Martin Luther, istrinya menjawab, "Karena Tuhan sudah mati." Seketika Martin Luther tertawa dan sadar bahwa istrinya sedang mengingatkan Martin Luther untuk semangat, untuk kembali bangkit, untuk kembali dengan optimis bahwa Tuhan tidak mati, tetapi selalu hidup. Gambaran yang sangat sederhana tentang Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa atas segala pergumulan dan penderitaan kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas semua yang kita alami. Nah, saudara-saudara, kita sekarang ini sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak menyenangkan dengan virus COVID-19 yang begitu luar biasa mewabah. Kita mungkin depresi, kita mungkin stres, kita mungkin mengalami tekanan yang tidak begitu menyenangkan. Tapi ingat, Tuhan tidak mati. Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Jangan pernah takut. Hadapi hidup ini dan nantikan campur tangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kerjakan bagian kita dengan baik. Lakukan segala perjalanan hidup kita dengan benar. Perkataan kita, perbuatan kita, cinta kasih kita. Mari kita nyatakan itu. Sehingga melalui hidup kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selebihnya, Tuhan yang menolong itu pasti akan menyertai kita sampai pada kesudahan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Jika kata Ebenezer itu dinyatakan saat ini, di tanggal 31 Desember ini, di tahun 2020, kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi bukan berarti stop, saudaraku. Ia terus akan menolong kita sampai Ebenezer, akhir dari segala kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita percaya dan selalu ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Ia Tuhan lahir di kandang domba dalam kehinaan. Hidup dalam pelayanannya dengan beribu tantangan yang Ia hadapi. Sampai kemudian siksa dan derita dan kematian di atas kayu salib. Ia berikan semua, Ia persembahkan semua untuk saudara dan saya. Karena hidupmu dan hidupku berharga di matanya. Dan Ia menjanjikan penyertaan sampai sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita perlu berkata, Ebenezer, tanggal 31 Desember ini, tahun 2020, Tuhan sudah menolong kita. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021, Ebenezer, Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati saudara, memberkati gereja kita, memberkati bangsa dan negara kita. Salam berkat untuk saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan malam hari ini bersama dengan seisi keluarga kita, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, mari kita refleksikan sejenak perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini. Dan bagaimana firman Tuhan yang pada malam ini bersabda bagi keluarga kita. Lalu apa komitmen kita? Apa resolusi kita? Apa target kita di tahun 2021 yang Tuhan berikan bagi kita? Untuk itu, saya memberi kesempatan bagi saudara-saudara untuk masuk dalam harapan dan doa keluarga. Saudara dipersilakan untuk berbicara satu sama lain, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kepada sesama anggota keluarga. Anak bisa bercerita kepada ayah dan ibu tentang perasaannya saat ini.
Demikian juga orang tua dapat bercerita, dapat bersama dengan anak untuk saling terbuka satu dengan yang lain. Dapat dimulai dari yang terkecil, yang termuda, sampai kemudian ditutup oleh kepala keluarga. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa saling cerita, untuk bisa kita saling memberitahukan apa yang menjadi harapan kita, dan berdoa bersama untuk harapan itu dapat terkabul. Setelah saudara refleksi bersama, maka saya persilakan saudara-saudara untuk masuk di dalam doa syafaat, saling mendoakan satu sama lain, dan nanti ditutup oleh kepala keluarga. Untuk itu, tayangan ini bisa saudara pause sejenak untuk bisa masuk dalam bagian harapan dan doa keluarga. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi keluarga dapat memberikan persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke rekening kas jemaat yang tertera di layar multimedia. Atau bagi saudara-saudara yang tinggal di asrama dapat membawanya ke gereja pada ibadah awal tahun 2021 tanggal 1 Januari 2021 pukul 17.00 WIB, atau dapat memberikannya pada minggu terdekat tanggal 3 Januari 2021. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita membaca bersama-sama nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kantong diedarkan, nyanyian Kidung Jemaat 403 bait 1-2, hujan berkat kan tercurah, akan mengiringi ungkapan syukur kita. Hujan berkat kan tercurah, hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Saudara-saudara, mari kita bangkit, kita angkat kedua tangan kita, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kita naikkan doa persembahan. Bapa, kami mengucap syukur atas tahun-tahun yang telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sebagai ungkapan syukur, bersama dengan keluarga kami datang membawa persembahan syukur pergantian tahun 2020 ke tahun 2021. Berkati persembahan ini agar dapat terpakai dengan baik untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Bukalah hati kami untuk melihat betapa banyak berkat yang melimpah yang Tuhan berikan, sehingga kami senantiasa bersyukur. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Berbahagialah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari segala kegagalannya dan mengaku kepada Tuhan, serta bertekad untuk hidup mengandalkan Tuhan. Kepadanya diberitakan janji penguatan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Roma 8 ayat 28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Mari kita belajar dari kegagalan dan keberhasilan kita di tahun 2020 dan melangkah dengan penuh keyakinan bersama Tuhan di tahun 2021. Tak ku tahukan hari esok, tetapi yang pasti Tuhan beserta kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan sulit.
Sambutlah tahun baru dengan sukacita dan usahakanlah pembaharuan hidup. Hiduplah dalam kebersamaan dengan banyak orang dan jadilah teladan melalui perkataan dan perbuatan. Ingatlah pesan firman Tuhan. Sekarang, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang dari Tuhan Yesus menarik kita dalam kesempurnaannya. Kiranya kuasa dari Tuhan Yesus menguatkan kita untuk melayaninya. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus memenuhi roh kita. Dan berkat dari Allah Maha Besar, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus menaungi dan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Amin. Ratusan jemaat tidak menyadari kalau kita sedang membuat IMCOP Rewind 2020. Wow. Pak, Bapak ngapain Pak? Bukannya tadi udah khotbah ya Pak? Kok khotbah lagi Pak?
Majelis Jemaat Pauk Emmanuel Kopassus mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami selama tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.